berlaku di dalam negeri untuk keluarga. Banyak keluarganya. Nggak bisa. Karena ya tadi ini hanya untuk orangnya yang bekerja. Udah ada pemerintah kalau misalkan sakit harus pulang biayanya asuransi. Sakitnya karena apa dulu? Meninggal Pak. Meninggal. Cacat total, cacat permanen. Dia udah kayak cicak aja dari tadi. Nah, Tapi cacat permanen lebih semuanya orang kan. Asuransi nih. apa ya? Lagi ya. Cacat permanen ketika terjadi larvi terus nanti diklaim gitu kan tidak. Banyak kehilangan jari, misalnya tulang. Santunan kecelakaan kerja. Sakitnya permanen. Cacat permanen. Betul ada dari sini. Tapi dari sini juga ada nggak? Ada. Ada. Jadi bisa dapat dua. Di sini dapat, di sini dapat. Tapi ada fungsi lain yang penting. Jadi, asuransi luar negeri bisa digunakan saat kapan? Di luar negeri. Terus kalau ada PMI yang kenapa-kenapa sebelum dia terbang, pakai apa? Kalau dulu nggak aktif, belum aktif sebelum kamu tiba di negara sana. Makanya di BPJS Tenagakerjaan ada 3 masa periode, ada 3 periode perlindungan. Pra dan pasca. Ya, pra, masa, Pasca. purna. Nah ini 3 masa perlindungannya BPJS Tenagakerjaan. Ini kalau yang jelasin bukan instruktur yang basicnya perlindungan nggak akan bisa, nggak akan paham ya. Karena kalau dulu kami perlindungan sering nangani kayak gini, misalkan mengulangi jenazah gitu, kami cek ada asuransinya enggak. Kalau ada kami bandingkan kayak gitu, ada asuransi apa aja kayak gitu. Tapi kalau dia nggak pernah di perlindungan, biasanya nggak terlalu paham masalah asuransi. Jadi BPJS Tenagakerjaan ada 3 periode perlindungan. Pra, masa, purna. Pra itu 5 bulan sebelum masa. Jadi kalau ada PMI yang kenapa-kenapa, saat dia proses, saat dia misalkan di PT, atau saat dia ya dalam proses kan macam-macam ya. Dia berangkat ke bandara nanti, atau berangkat saat pasporan, atau berangkat saat OPP, kenapa-kenapa itu sudah bisa di cover oleh BPJS Tenagakerjaan yang pra 5 bulan. Sebelum terbang 5 bulan masa berlakunya. Contoh, berapa bulan yang lalu ada rekan kita, dia PMI orang Blitar, dia OPP-nya di kantor kami di Tulungagung. Pagi-pagi dia mau berangkat OPP sama suaminya naik sepeda motor. Ayalah, namanya takdir, kita nggak tahu ya. Ternyata di jalan keserempet truk, kecelakaan. Suaminya selamat, PMI-nya meninggal dunia. Itu klaim kematian sudah bisa dilakukan ke BPJS Tenagakerjaan 5 bulan sebelum berangkat. Pra, saya akan loncat dulu ke purna sebelum ke masa. Purna 1 bulan setelah pulang. 1 bulan ini dihitung dari ketika kalian memasuki Bandara Indonesia, Bandara Internasional Indonesia saat tiba. Kan saat kalian tiba ke Indonesia, paspormu akan dicap oleh imigrasi, ada tanggal, bulan, tahun, 1 bulan dari situ. Biasanya ini akan kepakai kalau ada PMI kita yang kenapa-kenapa saat perjalanan ke rumahnya. Dulu kenapa pakai beberapa kali? Ada PMI orang Banyuwangi, dia finish kontrak dari Hongkong, pulang lewat Juanda, dari Juanda, dari terminal kedatangan kan banyak itu travel gelap yang nawarannya. Delalah namanya takdir di Pasuruan travelnya kecelakaan. Masih bisa diklaimkan. Padahal kalau kita lihat statusnya, dia masih bekerja kan? Tidak, udah di Indonesia. Dalam masa kontrak kan? Tidak, sudah finish. Tapi tetap dia masih bisa diklaimkan menggunakan BPJS yang purna 1 bulan setelah dia pulang. Masih bisa diklaimkan klaim kematiannya. Pra purna jelas, pra 5 bulan, purna 1 bulan jelas ya. Tanya kan, pra dan purna.
Enggak ya. Oke. Terus artinya selama teman-teman bekerja di luar negeri, kalian akan tercover oleh dua asuransi. Yang pertama asuransi luar negeri ini sebagai yang utama, BPJS yang masa ini sebagai pendukungnya, sebagai pelengkapnya. Yang utama tetap yang ini, karena ini kan tetap akan kesana kan nanti. Iya. Contoh pelengkap itu kayak gini misalnya, kalau ada PMI yang sakit, sakitnya bukan karena kecelakaan kerja, bukan karena kecelakaan kerja, tercover nggak sama asuransi ini? Ayo, cover nggak? Tercover kan ada biaya kesehatan, pengobatan, rawat jalan, rawat inap, betul kan? Terus kalau misalkan dia tercover asuransi luar negeri, belalah. Asuransi luar negeri ini kan ada batas plafon. Ternyata biaya pengobatan dia melebihi plafonnya. Contoh misalnya sederhana, contoh ya, ini sekali lagi contoh. Misal contoh aja, ada yang plafonnya 100 juta. Ternyata PM-nya sakit, rawat inapnya totalnya 130 juta. Yang tercover oleh asuransi luar negeri berapa? 130 juta siapa yang nanggung? BPJS tenaga kerja bisa diklaimkan ke sini berupa reimbursement system. Maksimal kalau nggak salah di BPJS itu sekitar 50 juta maksimal untuk mengklaimkan selisih pengobatan di sana. Itu kalau sakitnya bukan karena kecelakaan. Kalau sakit karena kecelakaan kerja bisa diklaimkan? Bisa diklaimkan? Bisa. Itu kalau sakit. Sekarang kalau meninggal dunia, kematian, meninggal dunia karena kecelakaan kerja, bisa diklaimkan? Bisa diklaimkan? Bisa. Dapat double. Ingat, jangan cuma satu tapi dapat double. Terus mati wae nek ngono. Terus lanjut lagi. Kalau dia meninggal dunianya bukan karena kecelakaan kerja, bukan karena kecelakaan kerja ya, tercover nggak? Bukan karena kecelakaan kerja itu contohnya sakit bawaan, ya sakit jantung atau tumor, kanker, HIV ya gitu, tercover nggak? Ada negara yang enggak. Kalau dia tercover dia akan bisa dapat double. Yang sini dia akan tercover nggak? Tercover juga. Karena BPJS tenaga kerja itu tidak melihat sebab kematian. Yang penting statusmu PMI resmi, kontraknya resmi, pekerjaannya masih sesuai kontrak ya, BPJS-nya masih berlaku. Apapun sebab kematiannya tetap tercover oleh BPJS. Bahkan apa? Nanti sih. Bahkan kalau ada yang meninggal dunia dari BPJS tenaga kerja itu ada satu klaim lagi namanya klaim beasiswa. Nah, klaim beasiswa ini bagi anak-anak PMI yang ditinggalkan orang tuanya, yang mereka meninggal dunia, yang orang tuanya meninggal dunia saat jadi PMI. Klaim beasiswa ini untuk membiayai biaya pendidikan anaknya PMI itu. Maksimal 2 anak bisa diklaimkan setiap tahun sampai anak itu selesai pendidikan. Misal anaknya sekarang SD, saat itu yang meninggal, ternyata selesai pendidikan SMA, itu bisa diklaimkan terus. Ya kalau pasti aktif, keluarganya yang akan diklaimkan. Ya. Selesai, tapi itu bisa diklaimkan karena kan status ketika si meninggal itu kan statusnya PMI resmi. Dia akan lihat itu kita bisa diklaimkan. Itu namanya klaim beasiswa dari BPJS Agami. Tapi maksimal hanya 2 anak. Bukan. Ini ada pertanyaan nggak terkait BPJS? Terkait banyak lagi. Terus kalau perpanjang kontrak gimana? Betul itu jawabannya. Saya pernah diingetin teman-teman saya di pusat. Mas tolong saat OPP tolong diingatkan teman-teman PMI agar mereka juga perpanjang kontrak. Saat perpanjang kontrak jangan lupa diperpanjang asuransinya. Karena banyak sekali teman-teman yang perpanjang kontrak tapi perpanjangnya tidak secara resmi atau hanya lewat lisan, tidak diurus ini asuransinya.
Padahal BPJS ini yang sekarang kalian bayarkan, yang kalian sudah punya yang kalian bayarkan, itu kan yang kontrak sekarang kan? Iya. Kalau ini sudah finish, BPJS-nya gimana? Harus dibayarkan lagi sesuai dengan kalau finish dia mati betul, kalau dia perpanjang harus dibayarkan lagi sesuai kontrak yang baru. Nah ada sudah, kalau Taiwan itu bisa langsung dibayarkan. Kalau dari Hong Kong itu nanti dari KBRI akan memberikan kode billing, nanti bisa dibayarkan melalui kode billing itu. Kode billing kalau sudah bayar lewat Indomaret, lewat mesin ATM. Nah ini yang jarang sekali dilakukan, jadi mereka hanya perpanjang kontrak aja. Cara wisatanya semuanya dibayarkan. Akhirnya di kontrak yang baru, ya dia beneran hanya bekerja, nggak ada asuransinya. Makanya kalau perpanjang kontrak, jangan lupa asuransi juga perpanjang. Itu kan kita kan ada nomor kontrak kerja kan bisa dicek semuanya tuh Bu. Bahkan kalau Tapi kan pemerintah BPJS ini, dia mau nomor bikin kontrak kerja terobosan. kan Katanya ada dia nanti visa akan nomor menentukan tak di Indonesia kan kita ada nomor BPJS yang bisa KTP itu dibayarkan ya kan. melalui Nah, website Kak, dari luar kerja jenis dari maksud gue kayak kartu mimpi nah. Jadi dapetin nomor bilingnya kan bisa nanti ada melalui nomor website. nek Cuma bisa saya nggak tahu dicek sama jadinya gimana. Apakah kalau selama ini masih harus ke KBRI KJRI. Oke, sudah selesai materi saya. Ada pertanyaan enggak? Ternyata kalau kan selesai kontrak apa ya? Bisa diperjelas bro. Hah? Kan kalau kan saya kan pernah di Satam, Di? di KBP. Ya, perusahaan dalam negeri ya? Ya, berarti kan selesai kontrak, kemudian bisa keluar. Betul. JHT kan? Kalau berarti bisa keluar juga. Nah, kalau untuk PMI jawabannya tidak bisa. Kenapa kok nggak bisa ini? Kebetulan saya dulu sebelum di pemerintahan juga kerja di swasta. Saya dulu juga punya. Ternyata gimana ya? Sini lah. Kalau BPJS Tenaga Kerja untuk pekerja di dalam Indonesia, betul ya? Ya. Kan ada 3 jenis layanan mereka. JKK, jaminan kecelakaan kerja, Ya. betul ya? Betul. JKM, jaminan kematian. JHT, jaminan hari tua, betul ya? Dari 3 layanan mereka ini yang bisa dicairkan setelah tidak bekerja yang mana? JHT. Betul, yang bisa dicairkan itu JHT-nya ketika bekerja di dalam Indonesia. Yang bisa ini bukan 2 ini. Nah, setelah kami cross check ke pihak BPJS Tenaga untuk PMI, ternyata yang kemarin kalian bayarkan, yang sudah kalian miliki, itu hanyalah yang pokok ini top 2, JKK dan JKM saja. Tidak termasuk JHT. Kenapa kok JHT tidak dimasukkan? Karena kalau JHT ini masuk akan motong gaji ya? Potong gaji, betul nggak? Ya, Dulu dicairkan itu kan potongan dari gaji kita setiap bulan kan? Ya. Saya juga mengalami. Itu sebenarnya kita cairkan setelah nggak bekerja itu ya duit kita selama bekerja dipotong setiap bulan ya dari gaji. Nah kalau ini dimasukkan untuk PMI, gaji kalian akan terpotong untuk si JHT ini. Makanya untuk PMI, BPJS-nya hanya JKK dan JKM. Terus kalau ada yang misalkan ini, ada yang minat JHT, bisa nggak PMI punya JHT? Bisa. Jawabannya bisa. Tapi PMI-nya sendiri yang harus datang ke BPJS Tenaga Kerja meminta untuk menambahkan program JHT di BPJS dia. Tapi ingat resikonya, kalian juga harus ada konsekuensinya. Kalau menambahkan JHT, berarti kalian harus mau meluangkan sejumlah uang setiap bulannya untuk dimasukkan ke JHT agar nanti setelah tidak bekerja bisa dicairkan. Itu, sudah selesai. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada. Ada? Oke. Baik, ternyata setelah ini masih ada satu materi ternyata. Masih ada satu materi. Iya. Siapa? Ini Cak. Kalian nanti ikut Cak dulu ya. Cak sebentar. Enggak, ada pertanyaan enggak? Ada.